Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sehingga apa yang nanti kita pelajari pada hari ini bisa berguna untuk anak-anak semuanya. Ketua kelas silakan berdiri untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita lakukan dengan berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas ya sudah mau membantu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, sebelum ke pembelajaran, Pak ingin tanya dulu ke anak-anak. Nampaknya ada yang kurang di kelas ini. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ya. Berarti cuma satu orang yang tidak hadir pada hari ini. Cuma satu orang? Ya. Oke. Kenapa ada tidak hadir pada hari ini? Sakit. Ya. Jadi anak-anak karena cuaca sekarang ini tidak menentu, ada hujan, panas. Nah, itu bisa menyebabkan anak-anak menjadi cepat sakit. Maka dari itu anak-anak harus menjaga kesehatan. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu. Semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pak hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Nah, sekarang Pak ingin bertanya kembali ke anak-anak. Kemarin kita sudah belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ke-1. Nah, kita sudah belajar tentang apa kemarin? Rantai makanan. Tentang Rantai rantai makanan dan juga sudah belajar tentang jaring-jaring makanan. Apa lagi? Iya, nah, jadi anak-anak sudah belajar tentang rantai makanan kemarin. Kita akan belajar tentang perubahan pada jaring-jaring makanan serta nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil pengamatan terkait dengan perubahan jaring-jaring makanan yang ada di sekeliling anak-anak. Duduk siap, gerak. Ya. Oke, bagus. Nah, coba anak perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, di gambar yang pertama itu ada gambar orang yang sedang menebang pohon. Di gambar yang kedua Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan. Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada? Selain itu juga akan dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Kedua kegiatan ini sangat berpengaruh sekali terhadap jaring-jaring makanan. Seperti yang disampaikan tadi, hewan-hewan yang ada di hutan tidak akan memiliki bermakanan.
Gambar yang kedua, membuang sampah sembarangan. Airnya menjadi tercemar, maka ikan-ikan kecil itu akan mati. Sehingga jaring-jaring makanan yang ada di air itu akan rusak. Ikan-ikan kecil itu kan menjadi makanan bagi ikan-ikan yang besar. Kalau ikan-ikan kecilnya tidak ada, secara otomatis ikan yang besar tidak memiliki Sumber makanan. Nah, sekarang Pak Minta, siapa yang Pak Nunjuk nanti akan membacakan teks non fiksi tentang jaring-jaring makanan. Perubahan pada jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya, tikus sawah, peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, Ya, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Ya, jadi anak-anak sudah membacakannya dengan sangat bagus. Nah, ini adalah video tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang terjadi pada ekosistem hutan. Mari simak penjelasan berikut teman. Penetapan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen yang satu seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan seperti satu, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat satu kelaparan akan mati. Jika konsumen tingkat satu banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat dua dan konsumen tingkat tiga juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan. Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Pak akan mengajak anak-anak untuk membuat LKPD terkait dengan perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan. Sebelum Pak bagikan LKPD-nya, ada yang ingin anak-anak tanyakan? Tidak. Sudah dimengerti? Sudah. Oke.
dengan keras ya. Nama ekosistem sawah. Penyebab perubahan. Perubahan ular yang menyebabkan populasi tikus meningkat drastis dan populasi elang menurun sehingga ekosistem sawah menjadi kacau. Diagram perubahan jaring-jaring makanan. Tikus, padi, tikus, ular, elang, bakteri. Keterangan diagram perubahan jaring-jaring makanan. Akibat dari pemburuan ular secara besar-besaran, maka populasi ular akan menurun. Dengan begitu populasi tikus akan meningkat dan populasi elang akan menurun sehingga keseimbangan ekosistem akan rusak. Pemburuan ular juga berdampak pada ekosistem sawah. Ketika populasi ular menurun, maka populasi tikus meningkat sehingga konsumen padi meningkat dan menyebabkan hasil panen menurun. Hal ini otomatis akan merugikan petani. Nama kelompok Nikade Mira Satya Ananta, Lilo Bunga Poniari, Gusti SMT. Iya, terima kasih. Sekarang tepuk salut dulu untuk semua kelompok yang sudah membuat LKPD-nya dengan sangat bagus. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, terima kasih ya. Terima kasih anak-anak semuanya karena sudah semangat untuk belajar pada hari ini. Namun sebelum Pak akhiri pembelajarannya, Pak ingin bertanya terlebih dahulu ke anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Perubahan pada jaring-jaring makanan. Ya, kita benar sekali, perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, untuk nanti di rumah, anak-anak silakan dibaca-baca kembali bukunya. Ada latihan-latihan soal di buku, silakan anak-anak kerjakan. Dan nanti di rumah silakan amati di sekeliling anak-anak dan cari satu buah perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan yang ada di sekitar anak-anak. Sudah? Sudah. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang seperti biasa kita akan melakukan tepuk PBH. Masih ingat tepuk PBH? Masih. Oke, Pak akan pimpin langsung. Tepuk PBH. Aku paham. Aku bisa. Aku hebat. Yes. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan sekarang anak-anak boleh istirahat. Namun sebelum itu Pak minta Gita untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Gita. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berdoa selesai.